Halo El Warriors, kembali lagi di channel YouTube Dewan 12. Halo. Dan bagaimana 3 part dari konten kosmologi yang kita bawakan, mudah-mudahan ya bisa mudeng lah ya dengan penjelasannya. Tapi bener sih, Berat banyak sih. yang mudeng tapi juga banyak yang bertanya-tanya. Iya. Ya. Ternyata waktu di kolom komentar kita lumayan ya, maksudnya lumayan Iya. rame. Dan ternyata memang kita kumpul-kumpulin dari situ. Jadi kali ini kita akan bantu jawab yang ada di kolom komentar. Siapa tahu masih ada yang apa ya, bertanya-tanya gitu ya Gak ya, kayak bingung gitu. Nah ini gue bantu tanyain, nanti kita akan diskusikan lagi dan Arga pasti akan bantu jawab. Oke. Lu udah siap gak dengan pertanyaan-pertanyaannya? Udah, bahkan udah gua rangkum. Bahkan udah ada gambar apa tuh di situ gitu Yo. kan. Penasaran banget. Kita langsung mulai aja dengan pertanyaan yang pertama. Nah, makanya kali ini gue pakai kacamata. Berhubung gue udah berumur ya. Jangan ketawain gue. Aduh. Ini kita ambil dari kolom komentar aja sih gitu. Kita nggak buka spesifik Q&A gitu di postingan karena takutnya kemana-mana gitu. Iya, Takutnya. terlalu luas. Lagian kan toh kita juga ini belum sampai ke Antartika ya, gak jalannya kita. Jadi ya gitu deh gitu. Tapi kita bisa menjelaskan berdasarkan peta lah ya. Iya. Gitu. Oke. Pertanyaan pertama. Batas luar dari luar bumi itu sendiri di mana ya? Apa benar di Antartika? Katanya ada sesuatu di balik Antartika, tolong dibahas. Oke. Wow, balik Antartika. Oke. Itulah sebabnya itu gak? Rusia dan Ukraine sekarang lagi perang gitu. Iya. Gara-gara itu, batas itu gitu. Jadi Coba lu jelasin gak? Oke, kita bahas dulu dari awal ya. Sebenarnya bukan Antartika, tapi nama aslinya itu adalah yang ini nih, yang putih ini namanya Antarctic Circle. Ya, namanya Arctic. Oh, yang Arctic bagian Circle. luar ya. Ya, Jadi Arctic Circle. batas luar namanya. gitu. Nama apa namanya? Nama formal, nama legal, nama sahnya lah. Nama terlegitimasinya adalah sebenarnya bukan Antartika, tapi Antarctic Circle sebenarnya. Itu jadi kita kasih tahu dulu. Ada barrier yang nahan si air lah. Kalau buat gue cuma itu doang. Domnya ada di mana? Mungkin di jarak terjauh dari sini batasnya, gitu aja. Dari si Antartika atau si dataran es ini. Gue nggak tahu. Tapi yang pasti ini gue juga mau nanya sih. Lu pernah ngeliat nggak? Coba lu cari deh. Ini kan lagi connect internet ya. Ketik deh Terra Infinita. Nah di sini tuh ada seakan-akan ada banyak apa ya? Realm yang kayak gini. Ini sebutnya realm aja, satu realm. Jadi seakan-akan ada jutaan realm atau bahkan ada lapisan yang lebih luas lagi di belakangnya, seakan-akan ada lagi. Jujur, kalau berdasarkan pemahaman dan penelitian gue paling jauh sejauh ini secara pemahaman FE, bagi gue ini adalah false flag dan juga penyesatan. Jujur, peta yang berikutnya Terra Infinita itu. Dan pertanyaannya adalah kan apakah ada batas? Sebenarnya nggak ada batas, nggak bisa dibilang batas juga sih. Batas itu misalnya gini ya. Bentar. Sorry. Maksud lu yang ada di gambar Terra Infinita ini false flag? Iya, buat gue ya. Oh, oke. Karena memang apa ya, kok tiba-tiba jadi terlalu melebar ya kayaknya. Sampai ada Di situ ada Pulau Lemurian, ada Asgardian. Iya, ada Odin. Ada Odin. Ada wow. Yes, itu false flag-nya. Ini terlalu ini ya, ada Osiris. Ini ngebawa-bawa dewa. Ini semua ya. Itu false flag banget itu. Mitologi Yunani gitu ya. Tapi dijadiin peta gitu. Iya, kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau buat gue terkait pemahaman Terra Infinita ini adalah penyesatan. Kenapa? Karena jadi kita dibuat tetap kembali ketidaktahuan signifikansinya.
ketidaktahuan signifikansinya. Iya, jadi kita kembali lagi menyadari, oh kita tetap nggak signifikan karena walaupun masih ada pemahaman si circle itu dan kita misalnya flat gitu, tapi tetap dibuat ada makhluk lain, ngerti nggak? Oh iya. Ini ya Itu terlalu cocok logi lah ya. terlalu ini. kecocokologi. Ya. Jadi kayak diarahin, oh ini sebenarnya ada gitu, tapi dibuatin pulau sendiri-sendiri atau mungkin apa ya namanya Iya, benua-benua sendiri-sendiri kan gede-gede. nambah-nambahin lapisan ini. Ya. Ya, oke. Jadi itu Jadi kita filsafat. ini gitu ya. gitu. Kita nggak pakai ini ya, teori ini ya. gue nggak akan ngebahas sedikit pun Terra Infinita karena buat gue penelitian gue paling mentok ujung-ujungnya ini mah false flag atau penyesatan aja. Sama kayak Epstein, tapi kalau untuk wilayah mistikanya memang keren banget, tapi itu harus dibahas sama Bang Adam. Tapi kalau secara konspirasi teman-teman, buat gue gak menarik. Karena buat gue false flag lagi gitu. Ini ada diarahin lain nih sebenarnya gitu. Fokus kita. Ini pertanyaan berikutnya Cie. Kalau bentuk bumi lingkaran, pasti ada batas dunia. Di manakah batas dunia itu? Ya tadi, batas dunia yang dimaksud itu sebenarnya yang itulah ya, Iya. kutub ya. Iya. Kutub itu kutub apa sih harusnya? Kalau berdasarkan globe kan ada utara dan selatan ya, Iya. kutubnya ya, gitu. Tapi kalau berdasarkan peta bumi yang datar gitu kan, berarti utara itu ada di tengah ya. Selatan itu ada di barrier, batasan ya. Sorry, bukan core, ini center. Ya ini apa ya, titik terjauh lah sebenarnya. Titik terjauh yang selatan. Makanya yang selatan itu sebenarnya bisa dibilang agak jarang dibahas sih ya, enggak ya? Bukan jarang dibahas lagi sih. Bahkan Itu dilarang dibahas, dilarang dilewati, dilarang dikunjungi orang siapapun sebenarnya. Katanya sih di situ tuh di selatan tuh jauh lebih dingin, jadi nggak ada manusia yang bisa hidup di area kutub selatan katanya, gitu katanya. Cuman ternyata harusnya sih memang sangat dijaga ya. 20 negara ngejaga kutub selatan tuh atau Antarctic Circle ini. Kenapa tuh enggak? Kenapa? Ada apa? Sekali lagi, kalau ada satu negara yang sadar ngasih tahu negara lain, rebel. Tapi menurut lu maksudnya negara-negara yang menjaga itu tuh tahu semua dong berarti ya? Tahu semua. Ya mereka Tenryubyuto, ini yang ngerti One Piece pasti ngerti. Udah itu. Tenryubyuto. Oke. Naga langit, jadi mereka nggak akan kesentuh lah sama orang-orang biasa. Jadi kayak mereka menjadikan diri mereka di atas orang-orang biasa gitu. Emang ada. Dan itu termasuk Russia. Termasuk, jujur, nggak bisa gue pungkiri di masa lalu iya. Maksudnya di masa lalu? Sebelum adanya Apollo 11, Sputnik dulu. Jadi Sputnik itu adalah bisa dibilang yang pertama kali berhasil ngeluncurin ke ruang angkasa. Ada video di Sputnik. Iya. Setahu gua ya, setelah itu baru Apollo 11 yang berhasil. Berlomba-lomba lah, itu kan dalam kondisi perang dingin. Sebenarnya false flag semua untuk ngelancarin kondisi-kondisi ini sebenarnya. Kondisi apa yang? Kondisi penguasaan atas telekomunikasi. Bahas lagi yang kayak gini-gini. Jadi biar gitu. Rasa sangat dibohongin ya. Oke, ini pertanyaan juga ada yang seru nih. Kalau bintang adalah pantulan dari cahaya, air, lalu bagaimana dengan matahari? Apakah Apa itu matahari, Kak? Kayak pertama, gue nggak pernah bilang bintang itu pantulan. No. Oh iya. Jadi ya ini salah. Ini mungkin salah paham ya. Salah paham. Jadi bintang itu sendiri liquid, tapi gue nggak bisa bilang dia apa. Intinya liquid, tapi gue nggak tahu dia apa. Ya itulah kan ceritanya Bang Adam tuh pernah astral frekuensi ya. Udah lama banget sih sebenarnya, ini udah dari 2 tahun yang lalu lah ya. Awal gue masuk sebenarnya. Iya. Bang Adam tuh pernah astral frekuensi dan gimana sih ceritanya bisa nyampe ke situ? Dulu tuh ada perdebatan dari pertama kali gue masuk Cik. Oh iya, gara-gara lu. Gara-gara gue sebenarnya. Gue bilang ngomongin bentuk bumi. Iya. Kenapa gue bisa apa? Jadi kenapa alasannya gue sejujurnya teman-teman, sejujur ya. Gue ngebedah dulu konspirasi sebenarnya. Lalu gue ngeliat Bang Adam kok sama pemahamannya, idealisme juga sama gitu tentang adanya kubu ini yang benar-benar kuat tuh. Ya. Nah,
Awalnya dari situ. Ternyata pas bedah, intinya bahkan sampai ke dinosaurus ujung-ujungnya kan pertama kali gua ada di video itu kan sebenarnya yang channel Bang Adam kalau nggak salah ya, yang ngebahas tentang minyak bumi darah jin gitu ya. Iya, iya, iya. Itu yang pertama. Nah sebenarnya tuh ada yang disembunyiin dari pembahasan itu tuh. Yang pertama, sebenarnya tuh memang yang bisa ke sana memang harus dikasih izin. Ke Iya, lapisan itu iya. ya. Intinya mengetahui kosmologi ini, Mm-mm. kecuali lu mengamati langsung, bukan direct. Kan itu direct ya, sistem direct. Iya, itu Butuh melalui izin. frekuensi ya. Iya. Oh. Makanya bener-bener katanya kalau dikasih izin doang kalau di kitab suci. Hmm. Lu kalau bisa melampaui ini berarti lu dikasih izin. Sederhana, simple sistemnya sebenarnya. Mm-mm. Sama owner. Jadi ada izin dan tidak diizinkan, udah kok berhenti di situ. Oke. Jadi not a random people naik, nggak bisa gitu. Jadi ada sistem di situ. Nah, ada pertanyaan tadi tuh gue ngebaca, gue nggak tahu ini di list keberapa. Ada pertanyaan, bintang jatuh itu apa bang? Meteor itu apa? Oh, ini Nggak ada dibahas ya di kitab ya? Ada, lengkap. Wow. Bintang jatuh itu lengkap. Nah, itu tuh juga sesuai dengan yang waktu Bang Adam cek di kitab astral atau pas Bang Adam astral frekuensi ya? Dua-duanya. Jadi abis dari itu, Gara-gara Bang Adam cek di kitab astral, Iya. terus dia kayak astral frekuensi ke tempat itu ya? Karena awalnya nggak Tempat diizinin. bintang itu. Awalnya nggak diizinin. Jadi ada gini, intinya ada entitas lah ya. Mm-mm. Ya lu intinya entitas putih lah. Dia tuh mempertanyakan kenapa manusia ini di sini. Emang diizinin gitu. Mm-mm. Intinya by percakapannya yang gua dengar kayak gitu ya, yang gua dengar teman-teman. Nanti mungkin kalau sama Bang Adam lebih seru lah pasti. Intinya kayak gitu. Terus dipertanyakan izinnya gitu. Ternyata dapat izin lah gitu. Terus diantar lah sama si malaikat ini ke si bintang itu. Sentuh lah sama dia. Panas. Sama tangan kanannya. Terus dia tempelin ke tangan kita semua, Ci. Panas kan? Oh itu semua orang dulu tuh ya. Gua bisa bilang ada 9 sampai 10 orang tuh yang disentuh tangannya bagian semua. Yang terkena. Jadi dia udah nyentuh, ternyata si panasnya itu tuh masih nempel di tubuhnya dia. Terus dia tepain lagi ke orang lain, panas juga. Bahkan gue orang yang skeptis pada masa itu, masih skeptis ya, gue skeptis banget. Memang panas sih, panasnya kayak di dalam bukan di luar. Jadi gue ngerti ini, apakah ini pala gue mikir, gue kritisnya dulu masih skeptis ya. Apakah itu mindset doang gitu ya? Mending mindset, gue lebih mikir balsem apa ya gitu. Bang Adam megang balsem dulu apa gimana gitu ya? Lagi main sulap kali gak kalau kayak gitu? Gue inget banget tangan kanan gue ciumin, nggak ada bau, nggak ada apapun, panas. Tapi di dalam, panasnya kayak di dalam gitu, kayak dibakarin di dalam gitu. Terus ternyata kita cuma disuruh cuci tangan untuk ngilangin bekas itu. Nah gitulah, intinya gitulah ya. Jadi nih ya, kira-kira aja, ini cuma baru perkiraan aja. Menurut lu itu apa tuh bintang? Maksudnya pada saat Bang Adam sentuh terus nyentuh lu, dia seperti cairan apa sih? Kayak raksa. Oke. Tapi itu jadi makin make sense sih kenapa dia berkilau banget ya gitu. Air raksa kan kalau di air raksa kalau dalam air kan begitu. Kayak ya. Nggak sama, jangan sama dengan lah maksud gue. Ya mirip teksturnya. Terus juga merkuri dong. Kayak merkuri. Wow. Merkuri itu air raksa, Ci. Iya, maksudnya itu zatnya merkuri dong. Cuman kayak seputar itu. Gimana ya, gue nggak ngerti, intinya logam cair lah ya. Gue nggak bisa, karena itu kan ya itu kan kita gimana buktiinnya ya. Satu nggak bisa dibuktiin, yang kedua juga gue nggak tahu materinya apakah materi langit dan materi bumi itu sama, ngerti nggak? Gue nggak bisa ngomong maksud gue. Tapi by the way, air raksa tuh didapat dari mana sih? Logam yang dicairkan gitu? Atau di laut banyak kan? Maksudnya di laut kan banyak mengandung merkuri ya. Apalagi hewan-hewan yang bercangkang, katanya kan kalau dimakan hati-hati tuh banyak merkuri gitu. Tapi itu ada dalam banget tuh tentang kayak misalnya kerang, udang kayak gitu. Itu tuh kalau di Keyahudian tuh nggak boleh dimakan gara-gara memang ternyata kalau sekarang kita memahaminya dia tuh kayak filter laut. Oh, filter laut. Oh iya juga ya. Iya. Sama kayak karang-karangan. Iya. Kayak gitu tuh filter laut, filter air sebenarnya.
Pantesan kotor ya. Maksudnya kayak merkurinya nempel ke situ semua. Nah, ini yang gue ngerti. Tapi kebanyakan orang yang tinggal di laut sehat sih. Sorry, pinggir laut ya, Pak. Tinggal di laut. Itu Ini kita ngomongin siren, lompat mermaid, kita. gitu. Tapi sehat mereka tuh. Ya, gue ngerti mungkin ada sistem adaptasi di tubuh. Itulah. Terus apa lagi ya? Yang tadi mau dibahas. Oke, jadi si Matahari itu apa Kak jadi pertanyaannya? Oke, matahari belum bisa gue bahas. Tapi Oke, kalau yang yang pasti yang pasti bintang bukan pantulan cahaya ya. bintang bukan. Bintang memang dia Ada sendiri dan dia intinya adalah ya itu karena di dalam air jadi kita ngelihatnya tuh kayak iya, kemarin yang lu bilang sonoluminescence. iya itu yang lu bilang soal Iya. luminescence itu kan efek dari Oke, itu kan frekuensi. frekuensi Iya, iya, di air. iya frekuensi di air yang gelombang-gelombangnya itu Iya, yang memancarkan cahaya itu loh. Nah Iya. apalagi kalau ternyata bintang itu berbeda dari air itu sendiri, misalnya dia zat tersendiri ya gitu, zat yang istilahnya nggak bisa menyatu dengan air gitu kan. Iya. Ya pasti makin bercahayalah dia Iya. gitu. Jadi dia bukan cuma bergerak, dia bergetar gitu juga. Iya karena dia di dalam air kan. Iya, nah ini yang gue gak ngerti ya. Maksud gue tuh ternyata mereka tuh punya orbit sih. Mereka punya orbit. Nah ini nyambung ke pertanyaan yang ini, kalau pakai teropong untuk bintang-bintang tuh kelihatan Saturnus ada cincinnya, terus bintang yang termention kayak bintang Sirius, terus ada penanggalan pakai bintang Orion, Pleiades, seperti di Kampung Naga. Iya, Kampung Naga. Gak gue tahu tuh. Gue Oke, gak tahu. bagaimana tuh? Oke. Menurut pilot dan nahkoda pengalamannya gimana? Pertama yang perlu kalian tahu teman-teman, kita pakai analogi ya. 1 minute later. Mari kita makan, bukan. Kita bukan mau makan guys. Nah, ini udah gue siapin sebenarnya. Tapi sebenarnya tuh harusnya kita mau berfokus dulu aja. Sebenarnya kedua bagian ini dulu ya. Tengah sama bagian atas. Ya. Ya. Sekarang anggaplah. Sekarang kalau teman-teman punya mangkok sebesar ini, buat titik-titik di sini. Ya. Oke. Titik-titik kebayang ya. Titik-titik apapun warnanya. Mau pakai spidol boleh, mau enggak boleh. Lalu teman-teman taruh di atas piring. Lalu putar piringnya. Nah, manusia yang kecilnya kayak lebih kecil dari semut kalau di atas piring ini, dia ketika ngelihat si bintang, sebenarnya berputarnya sama kayak gini semua. Gitu. Karena domnya. Ada domnya yang muter. Gua nggak bisa bilang domnya muter, tapi isi dari domnya muter. Jadi kayak seakan-akan Bukan domnya. dia kayak berenang gitu sih. Domnya ini kan kayak cangkang gitu kan. Ya. Tapi di dalam cangkang itu tuh ada air yang berputar gitu. Berputar. Nah, ini kalau ada orang yang ngomongin human resonance itu, nah sebenarnya perputarannya itu tuh juga sama yang mempengaruhi perputaran ini. Jadi manusia tuh sebenarnya emang terkendali sih. Gue nggak bisa bilang lagi sekarang kita bebas 100%, nggak bisa sih. Based on ini ya, pemahaman secara inget ya, sekali lagi nih pemahaman kosmologi. Kalau udah pemahamannya kosmologi dan kosmik, ya pemahamannya pakai yang ini. Bukan pakai yang NASA. NASA tuh paling mentok heliosentris itu 500 tahun yang lalu, teman-teman. Paling mentoknya lagi 2000 tahun yang lalu. Dari per hari ini 2000 tahun yang lalu. Karena itu tuh pemahaman awal yang dibawa oleh seorang pagan penyembah matahari. Titik. Gak ada lagi. Lu kalau mau ngebedah wilayah manapun itu alasannya. Sebenarnya kenapa gue kemarin ngasih tahu tentang yang cukup keras banget. Gereja udah benar. Karena kita lagi ngelawan pagan. Ini bukan divine lagi pemahamannya. Udah nggak divine pemahaman terkait si benda ini nih. Pemahaman ini tajuk utamanya adalah mentiadakan pencipta ya. Nih. Tapi kalau yang ini simple, pergi gue jabarin lagi. Tadi pertanyaannya tuh sampai ke mana? Kalau kita ngelihat apapun yang dilihat, kemarin tuh udah gue kemarin tuh mungkin kita baru ngupload di part 2 sih. Ini kan kita syuting pas hari part 3 di upload ya. Sebenarnya di part 3 teman-teman bisa kembali rewatch. Di situ udah gue kasih gambar-gambar, udah gue kasih visual-visual yang mungkin teman-teman bisa memahami nantinya. Visualisasi aslinya seperti apa. Ada Venus, Merkurius, ada Saturnus, ada dan lain-lain. Semua bintang, bahkan semua rasi itu ada. Dan bentuknya air.
Jadi gue mau bold aja. Dan memang ada orbit ya. Ada orbit. Jadi ada yang kita putar. teropong itu sebenarnya memang Sama. itu. Gitu. Gak ada masalah. Nggak ada Nggak ada masalah, masalah. gitu. Nggak ada masalah. Tapi apakah bentuknya seperti yang kita pelajari di sekolah gitu? Kelereng-kelereng muter tanpa Ya, itu tanpa aturan gitu. gimana ya? Itu bisa dipertanyakan lagi sih. Iya, gitu. Lanjut ya. Lanjut Kak Arga, lu bisa jelasin nggak kenapa jaringan internet Starlink tetap bekerja walaupun terkena bencana alam? Soalnya daerah tempat gua terisolasi karena banjir, kabel internet di bawah air putus. Starlink pakai kabel di mana? Oke. Atau dia pakai drone pengganti tower? No. Gimana Dia nggak usah cara pakai kerjanya? drone. Sebenarnya kan Ya, kita ini kan cukup nyetabilin aja kondisinya si tower doang. Teman-teman dan mohon maaf kalau ada yang di Aceh kemarin. Gua akan ngebahas ini sedikit. apa tuh? Aceh selama kemarin mati lampu, listrik masih internet ada nggak? Nggak ada harusnya ya. Sorry, temen gua ada yang di sana langsung. Nggak ada sih, Ada. ada kesulitan. Tapi kan Mati akhirnya lampu, internet mati. Pegang omongan gua. nggak bisa pakai dari satelit luar angkasa ya. Karena nggak ada. Memang nggak ada. Tetap Masalahnya nggak ada. butuh listrik juga ya. Betul, butuh Jadi dan Starlink itu pemancar yang memperkuat sinyal frekuensi kan Betul. dari si tower gitu. Makanya butuh itu Starlink. Maksudnya aduh jadi jualan Starlink. Iya, jadi gak usah terlalu teknis, nggak usah. Intinya pertanyaannya simpelnya, jawabannya adalah teman-teman coba lihat kondisi Aceh kemarin. Iya. Kondisi Aceh kemarin itu 3 minggu tidak ada internet, tidak ada listrik. Akhirnya PLN jadi pahlawan kan, ingat ya ada kondisi itu. Akhirnya dihidupin kan. Lalu ternyata baru pada hari itu internet bisa aktif. Kebayang nggak di sini konsepnya seperti apa sebenarnya? Ini bukan tentang kondisi kayak tadi, kayak harus butuh bawah laut. Kalau udah ada desain sistem di dalam sebuah pulau yang besar, anggaplah Pulau Jawa, setengah Pulau Jawa kena banjir dan intinya listriknya mati, internet akan mati dulu. Ingat gak kemarin sepulau Jawa pernah mati, Sejabodetabek sorry. Iya, pernah mati Pernah lampu. mati beberapa tahun yang lalu. Ya, Internet gimana? beberapa hari sampai pada ke hotel. Internet kayak gimana? Ya nggak ada. Iya, selesai. Jadi bukan karena kabel internet juga sih. No. Itu lebih ke karena listriknya ya. Iya. Karena sekarang gini, negara kita. Anggaplah Pulau Jawa habis gitu ya. Kena listriknya nggak bisa hidup sama sekali. Anggaplah kayak gitu. Sehingga tower-tower di sini butuh usaha banget gitu untuk terkoneksi. Yang pertama kali dilakukan apa? Hidupin tower-tower utama beberapa titik doang. Sampai ke Jakarta contohnya. Dan kalau masih semuanya dikit banget jalurnya adalah dari Jakarta ke Sumatera, ke Malaysia, ke Singapura. Di Singapura ada server besar. Aduh gue jadi ceplosan semua nih, itu gak usah dibahas lah, itu terlalu teknis. Intinya kayak gitu. Tower besar Asia Tenggara di Singapura. Oh, oke. Singapura, Malaysia lah. Gue gak akan detailin. Nah, itu ya jawabannya ya. Nah, lanjut. Bang, mau nanya kalau ini bumi datar bagaimana proses perubahan musim panas musim dingin ketika North Pole menjadi titik poros bumi. Seperti yang ada peta di ini ya. Bukannya harusnya midnight sun tidak ada di lingkar luar karena jarak lebih luas dibandingkan lingkar dalam. Midnight Gimana sun. Oke. Jadi gini teman-teman. Lintasan matahari itu di khatulistiwa tuh ini warmer atau hot. Ya. Nah, kalau dia lagi musim dingin itu dia akan berputarnya menjauh. Semakin jauh. Tapi dia nggak mungkin di sini, itu di batas sini aja gitu. Ini adalah kondisi ini musim dingin banget. Kalau musim panas kayak gimana? Dia akan ada di sini. Intinya garis ini adalah garis imajiner lintasan matahari. Tapi sekali lagi dia muternya spiral. Jadi nggak tiba-tiba kayak muter A, muter B, muter C. Jadi bukan kayak putaran A langsung putaran B, enggak. Dia ada kondisi perubahan. Nah, perubahan itu menciptakan adanya siklus 4 musim. Yang pertama musim dingin, musim panas dan peralihannya. Gitu ya.
Jadi kan gini, ada 4 musim. Nah, musim utamanya ada 2 gitu. Sorry, ada 2 gini gitu. Ini sama ini kan. Nah, dia pindah ke sini, ke sini, ke sini gitu. Baru nanti dari sini kan balik lagi ke sini kan. Jadi dia perputaran inilah musim itu sendiri. Putaran gitu. matahari itu ya. Perputaran matahari. Kayak gitu. Nah, contoh untuk Indonesia. Indonesia tuh ada di garis khatulistiwa. Itu tuh yang warna orange di bawahnya Australia. Ini kan Australia di sini, ya. Australia di sini, Indonesia di sini kan. Ini garis khatulistiwa. Ini masih ada musim dinginnya, ini ada musim panas. Ini musim panas sama musim dingin, musim hujan doang. Oke. Kondisinya warm atau hot. Cuma itu doang. Gak ada. Yang ini ada musim dinginnya. Mulai ke atas ada musim-musim kayak musim semi, musim gugur. Makin ke utara nih, beda dia. Pemahamannya di situ. Gitu. Oh gitu. Makanya di gambar ini, makanya ketika lo memperhatikan Pulau Papua, yang di sini ya, di pojok itu pernah ada salju. Masih nggak ngerti di sini, gue masih nggak ngerti lagi nih harus jabarinnya gimana nih. Oke. Karena dia rada nyerong, Indonesia tuh rada nyerong Ci. Gitu. Mau diukur secara geografis, ayo. Nah, next, Bang mau nanya, kalau kitab suci nyebut atas bawah, maksudnya bahasa makna dari sudut pandang manusia atau arah fisik literal? Keduanya. Itu bener-bener keduanya, nggak bisa jangan iya. Karena di dalam literal ada maknawi, di dalam maknawi ada literal gitu loh. Dan kadang-kadang harus literal doang, harus ada maknanya doang. Karena itu disebut kitab suci. Tapi sederhananya kayak gini, atas dan bawah akan menyederhanakan semua pikiran kita terkait yang kita tuju dan yang kita coba tinggalkan. Sebenarnya kayak gitu. Ya, secara filosofinya ya. Filosofikal ketuhanan gitu ya, kayak gitu. Nah, di konsep ini kan nggak ada atas bawah. Karena dianya sendiri miring. Jujur. Jadi nih ya, nih Ci, sebenarnya kan ini rotasi. Nah, dia tapi sambil berevolusi. Nah, tapi ini kan kebanyakannya 80% air. Gaya sentrifugal harusnya membuat dia langsung kering total di putaran pertama. Coba aja pakai perhitungan matematika terkait gaya sentrifugal, air bakal masih bisa nempel atau enggak? Enggak. Kalau mau lebih sederhana teman-teman, bola tenis kali ya, bola tenis lu basahin, terus lu tempelin dia sama tali, lu puter-puter aja, pelan aja juga nggak apa-apa. Airnya pada muncrat. Kan ada bulan yang mempengaruhi gaya gravitasi. Oke. Nih ya logikanya. Kalau itu pun ada bulan, kenapa bulan nggak berair? Kita tanya. Udah lah. Jangan dapet. How moon prevent water? Beneran dicari? Nggak ada. Gravitasi. Selesai. Gravitasi membuat ngomongin gravitasi ya. Earth ocean pulling, ya emang ujung-ujungnya gravitasi sih. Pasti semua pada bilang gravitasi. Ya udah. Sebenarnya ada dalam masa jenis teman-teman, bukan gravitasi. Hukum yang harusnya dipakai itu masa jenis. Gravitasi kali 10 berarti dia tiadakan pun nggak apa-apa, berarti nggak ada hukumnya di situ. Oke, gue mau tambahin dulu tadi ya, atas dan bawah. Jadi simpelnya kayak gini, gue persimplifikasi aja ya.
ketika lu mau mencari makna, iya, lu harus pakai maknawi untuk mendapatkan hikmah. Harus lu maknai. Karena itu cara menginstal pengetahuan dari kitab suci menjadi sebuah kitab suci menjadi sebuah keyakinan. Ya, Itu caranya memaknai. Cuman maknai dulu. kalau lu mau membedah ciptaan Tuhan, jangan pakai maknawi. Gua kasih tahu aja, itu berat. Lu harus mentelaah sesuatu by objek dan pola penciptaan. Ya, harus Ini melihat pola. harus melihat pola. Ini gue nggak bisa bohong, emang ada pola yang harus kita telaah, kita matengin dulu. Kayak makanya kemarin yang pertama kali gue bahas itu kalau di pemahaman terkait sihir dan pengetahuan tentang kosmologi adalah seseorang harus mengerti geometri. Jangan pakai AI. Terjebak, yakin gue. Oke. Lu cari langsung di AI apa ya jawabannya, selesai. Berarti tidak dirangsang kan? Ya, Pikirannya. karena Selesai. AI kan ini ada yang Bantuan input berpikir berarti tidak berpikir. dan ya itu kolektif. AI kan input kolektif banget ya dari banyak website dan lain-lain. Iya. Sedangkan website pun yang naro Sopo. Ya, gitulah. Kayak gitu lah intinya, simpelnya kayak Oke. gitu ya. Terlalu mendalam Iya. juga kita nggak nggak penting. Intinya ya udah mau percaya gravitasi atau Bebas lah. sejenis atau apa gitu ya. Nggak apa-apa. Masih Tuhan Oke. satu sama. Berikutnya, apakah banjir Nuh itu bocornya firmamen? Nah iya, kalau penggambaran dari tanah, iya sih. Iya, tadi di part 3 kita udah bahas ya. Iya, di part 3 udah. Itu ada Pintu air ya. pintu-pintu terbuka, jendela lah ya, jendela. Terus kenapa bintang bisa sedikit kadang banyak? Oke. Kalau bintang adalah air, terus rasi bintang tadi udah dijelasin ya, rasi bintang. Jadi yaitu bintang harusnya sih dia berbeda zat dari air gitu. Kenapa Cuman banyak, dia di kenapa dalam sedikit? air. Jawabannya sederhana. Di atas kita ada awan atau enggak? Iya, kadang-kadang ketutup. Terus belum lagi polusi Iya, udara api. gitu ya. Kadang-kadang kita nggak bisa ngelihat Iya. clear sky gitu. Jadi kalau pengen lihat banyak bintang memang harus ke tempat yang nggak ada polusinya. Nah, kalau enggak lu 24 jam di atas ketinggian 3000 meter di atas tanah. Wow. Seenggaknya bisa lebih kelihatan ini di atas kita ada awan kah atau enggak, untuk membuktikan kata-kata gue tadi. Kalau enggak lu melakukan penerbangan malam, pagi, siang, sore 4 kali aja biar ketahu pada pukul-pukul sekian awan ada atau enggak. Dan pastinya malam 3 kali terbang kalau mau. Jam 9, jam 12, jam 3, jam 5. Biar nanti tahu setiap titik itu ada perubahan. Awannya yang nutupin, bukan nggak ada, bukan nggak kelihatan. Tapi perubahan itu ada, dia berputar. Ya, dia berputar Dia juga berputar. sih. Jadi Iya. pasti ada perubahan Pasti ada perubahan. bentuk-bentuknya ya maksudnya. Tapi tetap muncul yang sama rasinya, itu yang aneh sih buat gue. Oke, next. Apakah tentang Seol itu sama dengan alam barzah, alam tanpa emosi? Ini sebenarnya pembahasan nanti sama Bang Adam yang kita udah teliti bareng-bareng sih. Cuman ini Udah lama. udah 3-4 bulan lalu lah terkait hal ini tuh. Ini nanti ada hubungannya, gue spill sedikit aja kali ya. Apa tuh? Intinya ada hubungannya sama jiwa aja, si alam itu tuh. Tapi alam yang mana dari antara ini semua nggak akan kita jabarin karena nanti aja itu ada haknya Bang Adam diteliti di situ. Nanti aja. Apabila Tuhan menghendaki. Yang disebut meteor itu apa? Menghantam bumi sampai berbekas. Nah, sebenarnya kalau meteor itu, kalau buat gua nggak ada istilah meteorit. Yang batu gede itu ya. Kayak menghantam bumi itu nggak ada. Karena sebetulnya gini, di kitab suci ini memang gue sekarang akhirnya ngerti sih kenapa kitab suci ngomongnya serupa gitu sama apa yang ada di alam. Jadi si bintang-bintang jatuh itu adalah panah-panah yang untuk melempari para jin atau iblis ini curi pengetahuan. Emang bener ada itu. Pemahaman itu emang ada dari dulu. Bukan dari kitab suci dong, bahkan jauh lebih lampau lagi emang ada. Maksudnya kalau kita lagi lihat ke langit terus ada yang ciu gitu ya, kayak bintang jatuh gitu ya. Jadi itu sebenarnya bentar. Kenapa bintangnya dipakai buat panah?
Tubuh manusia aja panas ya? Aduh, jadi dibahas Itu tadi gitu. yang tadi kita bahas kan pertama kalau Iya. ternyata panas ya Iya. cairan zatnya si bintang ini gitu ya. Jadi Nah itulah. panasnya itu ternyata tidak bisa mengalahkan jin loh. Iya. Wow. Gue juga amazed sih pas makin gue paham terkait konsep yang mengerikan ini. Berarti si jin sama manusia doang kan yang diamati di dalam akuarium ini. Dan si jin ini masih berusaha untuk Iya. ini ya, maksudnya mendobrak Mm-mm. si firmamen ini ya. Iya, kan itu tujuan Satan kan? Ya mereka memang pengen perang langit sih. Ya, maksudnya dari dulu memang itu pengennya gitu. Emang manusia penting sih buat energi, Mereka. buat bahan bakar. Oke. Nah, yang menghantam bumi sampai berbekas, Oke. katanya, Ada kawah-kawah gitu kan ya? kawah-kawah terus katanya mengandung apa tuh? Ada Radioaktif. residu dari inilah ya, Radioaktif, maksudnya radioaktif. entah itu atau batu ada nggak sih? Ada nggak sih? Namanya meteor. Coba ya kita cek ya, salah satu bekas meteor ya. Hmm. Menyatakan ada pola magnet yang kemungkinan besar mewakili struktur dampak asteroid. Kubah seismik di tengahnya. Kubah seismik jadi gini ke bawah. Ada pola reaksi metris akibat suhu. Suhu asteroid sangat tinggi. Suhu yang sangat tinggi apalagi kalau bukan rudal. Zona magnet rendah berada di tengah kawah. Batu asteroid. Oke. Ilmuwan NASA mengungkapkan bahwa kandungan batu asteroid itu mengandung karbon terbesar. Kaya akan karbon dan mineral. Mengandung karbon dan air yang tinggi. Ya kebanyakan ya gitu aja sih. Gue lebih setuju. Asteroid dapat mengancam bumi. Superman tetap fiksi kok teman-teman, nggak ada kryptonite-nya. Dia turun lewat kapal dari. Oke. Atau ujung-ujungnya susah sih mau dibuktiin, tinggal batu aja sih, ujung-ujungnya itu hanyalah batu gitu kan. Kalau kita ngomong paling pecahan-pecahan Kalau doang. misalnya di Indonesia ada sampernya tempatnya. Pegang nggak? Itu bekas ledakan ada, pasti ada residu mesiu di situ. Mesiu. Intinya bahan ledaknya yang ada di rudal. Serius gak? Tapi bukan rudal biasa ya. Rudal yang benar-benar bisa ada ledakannya. Jadi ledakan yang bisa ngeruk tanah itu make sense banget. Kalau buat gue ya. Karena gue nggak begitu jadi meteor sih. Nggak tahu kalau Tuhan tiba-tiba ngemparin batu ke sini gitu, ke bumi gitu. Apa yang bakal terjadi sama makhluk dari konsep ini? Ya intinya kalau yang menghantam bumi sampai berbekas itu tadi ini ya. Hipotesa utama ya. Hipotesa utama kita itu ya rudal atau ya itulah. Bom itulah gitu. Nah, yang disebut meteor itu apa? Sekalian pertanyaan yang nextnya itu kalau meteor bintang jatuh katanya iblis ingin menembus langit itu gimana? Tadi kita udah dibahas di awal ya sebelumnya. Jadi meteor itu. Ketika ada iblis yang mau itulah intinya ke langit, menembus langit atau gimana pun kan gak dapat izin. Hukumannya emang dihantam sama ya itu nih. Jadi disebutnya panah kan. Nah tapi itu sebenarnya meteor itu. Panahnya pakai bintang. Gitu. Jadi malaikat sebutnya kan. Iya, dan ya itulah kenapa ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga coba. Ngapain mereka jaga apa sih? Ya itu tadi gitu kan. Kenapa harus dijaga kalau kayak gitu pemahamannya? Itu dia. Nah, lanjut. Nah, ada yang nanya tentang 7 lapis langit, 7 lapis bumi, ada alam manusia, alam jin bla 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 bla. Ya, ini mungkin nanti aja kita bahas sama Bang Adam ya, soalnya ini tentang dimensi gitu. Nah, ya itu nantilah. Mudah-mudahan kita bisa bahas kalau diizinkan Tuhan ya. Oke. Kemudian Bang, kalau ruh bisa ke langit ya,
Waduh, ini itu ya, Masa Bang Adam tadi aja udah. frekuensi menembus firmamen. Oh, oke. Tadi Nggak udah usah. dibahas ya. Satelit yang diluncurkan katanya di luar angkasa itu untuk apa? Kalau emang nggak nyampe ke luar angkasa. Oke. Ya, kemarin udah gue bahas sih. Udah dibahas sama si Feni, itu lebih tepat itu. Itu memang untuk itu ya. Menunjukkan siapa yang lebih advance negaranya gitu. Siapa yang lebih bisa bikin video animasi terbaik Ya, betul. tentang space. Tentang Gitu. CGI. CGI-nya siapa yang lebih keren gitu. Betul. Oke, next. Kalau masih berpikir FE atau Seru bumi itu tidak bulat, simple aja kalau ngerti fisika dan astronomi. Coba turunkan formula, rumus, menentukan Oke. jadwal waktu sholat. Oke. Itu tadi. Satu dulu ya, kita Oke. jawab ya. Waktu sholat diukurnya dari apa? Dari matahari atau jam? Harusnya matahari. Tepat. Matahari dan bulan itu patokan utama terkait waktu sholat. Nih, misalnya gini. Ketika waktu subuh adalah ketika horizon muncul. Ya. Iya atau enggak? Selalu Nah. pas. Waktu duhur ketika matahari tepat berada di atas. Gitu. Waktu apa? Waktu maghrib berarti dia kondisinya berada tepat di paling jauh dari kita sama pertama kali baru muncul. Sebenarnya gitu aja. Jadi gini. Pertama muncul di atas kita, paling jauh dari kita. Oke. Tapi gimana rasio perhitungan formalisnya? Pertama, kalau gue punya modal, yang akan pertama kali gue lakukan adalah gue menempatkan sekitar 10 orang di 10 negara. Yang gue tahu dia ada di garis tengah ini semua. Ya. Itu yang pertama kali gue lakuin. Untuk mengukur kecepatan lintas matahari. Jadi matahari bergeraknya secepat apa? Gue kasih analogi misalnya gini. Nih gue angkat, jadi gue anggap buminya doang, gue gak main firmamennya dulu. Nih ya, gue kasih analogi lagi deh, biar lebih memahami lagi. Matahari adalah patokan waktu kita beribadah. Ketika ya, kalau teman-teman bisa lihat sampai sini, ketika gue berada di titik yang ini nih, kan dia harus memutar dulu, ya. Sampai cahaya pertama kali nyentuh tempat gue, itulah tempat dia sholat subuh. Ketika tepat berada di atasnya, sholat zuhur. Ketika tempat terjauh dari cahaya di tempat gue, maka itu adalah sholat maghrib. Jadi mataharinya tuh muternya tuh tetap begini atau? Tetap muter gini. Nah, dari timur ke barat. Tapi matahari nggak naik turun gini kan? Nggak ada. Dia gini. Nggak ada, Cuman nggak ada naik turun. ketika dia tepat tek nyampe di atas kita, itulah duhur gitu. Itu konsepnya. Oke. Jadi kejawab ya. Ya, oke. Nah, terus yang berikutnya, formulasikan cara menentukan kapan akan terjadi gerhana bulan maupun matahari. NASA aja pakai siklus Saros. Jangan tanya Bu. Apa tuh siklus Saros? Nah, silahkan dicari. Silakan dicari ya guys ya. Siklus Saros. Siklusnya punya Maya. Suku Maya tahu? NASA pakai itu. Dia nggak punya hitungan sendiri. Dia nggak bisa ngitung kayak gitu loh. Yang ngerti kosmologi langit doang yang ngerti itu. Oke, terus next. Karena saat ini semua hitungan tersebut ada di matematika astronomi bola. Bumi itu hampir bulat sempurna. Coba risetnya lebih komprehensif lagi. Fisika kuantum dengan hukum gravitasi tidak pernah bertentangan. Oh ya? Gua bedah ya. Ya teman-teman. Gua ngerti pembahasan ini pasti dapat datanya dari AI. Tapi gua akan jabarkan dulu. Tanpa menyerang, tanpa apapun ya. Pertama, fundamental alam ini adalah sebuah susunan. Benda ini, piring ini tersusun dari banyak banget partikel, atom dan sebagainya gitu ya. Nah, pemahaman kalau masuknya udah wilayah kuantum lebih dalam lagi dari atom. Maka setiap gaya wajib berlaku. Ngerti gak? Makanya coba teman-teman dalami, namanya adalah the origin of mass. Keoriginalan massa itu dari mana? Ini fisika yang dalam nih baru. Ya, di situ baru berat pembahasannya the origin of mass, biar tahu pemahaman secara kuantum the origin of mass-nya kayak gimana.
Jadi research yang gue kasih tahu udah bukan layer atas lagi, bukan peak of the iceberg lagi, bukan. Ini udah yang udah matangnya nih. Adalah tiada gravitasi dalam konsep kuantum. No, nggak ada. Ya, nggak bisa. Nggak ada. Lu mau cari gimana pun nggak ada. Tidak berlaku. Ya, jadi tidak berlaku. Bukan dianggap tiada. Ini gue baca dianggap tiada. Berarti memang nggak ada. Gimana mau menghitung sesuatu yang dianggap ditiadakan gitu, saking nggak adanya, ya berarti nggak ada. Jangan naif. Saintis harus bilang gitu. Kalau jujur saintisnya. Kalau AI sih gue ngerasa nggak jujur ya. Jadi kalau teman-teman, gue ngerti ini data ini dapat dari AI, tapi nggak masalah. Oke, kita lanjut. Apa tuh? Tapi ini ada terakhir dia bilang apa? Oke. Skala atomik gaya gravitasi memberi efek yang sangat amat Itu lagi kecil baca. sehingga sering diabaikan pengaruhnya. Ini gue baca, yang tadi gue jabarin. Oh. Jadi kayak gitu. Itu gue tahu itu statement AI karena gue pernah tahu pembedahan itu secara AI. Jujur, itu secara AI. Next, bukannya harusnya Midnight Sun tidak ada di lingkaran luar karena jarak lebih luas dibandingkan lingkar dalam. Lingkar luar karena jarak. Di kutub selatan ya? Di kutub selatan ada ya Midnight Sun? Ada. Oke. Di kutub utara juga ada. Nah gini ya, dia rata-rata dia tuh siklusnya pasti lewat sini dulu gitu ya. Kalau musim dingin teman-teman, musim dingin, dia itu ada di sini. Makanya point of view dari orang dari kutub selatan melihat ke utara, dia seperti bergerak. Banyak video tentang itu. Jadi secara visualnya kalau kita kan ngelihatnya kayak dia seakan-akan gini, naik ke atas, gini lagi kan. Nah kalau di kutub selatan, orang itu akan melihat matahari bergeraknya dia direct, lurus. Kalau di kutub utara kayak gimana? Kalau di kutub utara, dia akan melihat berarti ke arah selatan, si arah mataharinya. Karena dia nggak akan ada di titik ini, si matahari itu. Dia hanya akan melintasi ini, maka pergerakan matahari dia akan naik turun 1, 2, 3, 4. Makanya pernah ada video, nanti bisa gue tunjukin, di mana matahari tidak pernah tenggelam. Ya, jadi dari point of view kutub utara tidak akan pernah tenggelam. Dari point of view kutub selatan, matahari bergeraknya dari tetap dari timur ke barat gitu. Dia berputar dari sini ke sini. Tapi dia geraknya kalau kita ngeliat karena kita kecil, dia tuh cuman kayak belokin zut gitu. Nah itu yang terjadi. Visualisasi mata manusia itu terbatas. Nah, kalau dari point of view yang ini jadi berbeda-beda. Kalau kita kayak gimana? Kalau di tengah dari sini dari ini kayak gimana tiga ini? Tadi dia ada naik, turun langsung gitu. Itu namanya perspektif. Ini orang yang visual pasti harusnya ngerti banget sih. Jujur. Pelukis pasti dia ngerti banget. Gitu. Perspektif cahaya, perspektif jauh dekat, makin kecil dimensi itu harus dipahami di sini. Yeah. Kalau dia nggak paham tentang pola itu, susah mengerti. Makanya geometri penting banget. Makanya kemarin gue bilang prasyaratnya mendalami ini adalah mengerti geometri. Yeah. Kalau nggak jujur sulit. Nggak bisa kalau cuman dibayangin pakai imajinasi kita doang. Mentok. Apalagi kita kan udah taunya bentuk-bentuk yang udah ada imajinernya. Iya, udah dipropagandakan dari dulu bentuknya seperti ini loh gitu. Jadi kita udah keinstall lah istilahnya gitu ya. Kita ini buat uninstall gitu. Udah kebentuk itunya dimensinya yang kita pahami seperti ini gitu. Itu yang jadi masalah. Itu yang sulit. Oke. Ada lanjutnya? Oke. Jika bumi rata, bukankah perjalanan dari Singapura ke Jakarta lebih dekat jaraknya mengingat posisi Singapura berada di Khatulistiwa dan Amerika yang cenderung ke arah poros bumi kutub utara? Emang lebih dekat kan ke Singapura. Yang bilang lebih jauh siapa? Iya, kalau naik pesawat cepat kok ke Singapura, nggak lama. Gini deh, kalau terkait penerbangan, coba dihitung dan dititikin aja, dibuat titik, dibuat garis, pakai map ini, ya, dari awal penerbangan,
transitnya berapa kali, di mana aja bandaranya spesifik, lalu tempat tujuan. Berikan garis lurusnya. Nanti teman-teman kalau mau tinggal kasih statementnya, dan juga di kolom komentar bener nggak ucapan gue atau bener nggak Google Earth. Gue menantang Google Earth kalau untuk itu. Takarannya lebih benar pakai yang ini. Kenapa gue bilang lebih benar yang ini? Tadi juga gue udah nanya statementnya para nakoda kapal gimana, pesawat gimana. Sama. Mereka itu tuh menggunakan gelombang dan pengukuran sistem agar tidak adanya tabrakan antar pesawat pakai map ini, guys. Kalau enggak tabrakan, pesawat aja tabrakan. Coba lo ketik berapa banyak jumlah satelit, gimana nggak tabrakan? Come on. Terus yang berikutnya, ini sama nih kayaknya orangnya. Apa? Seharusnya jarak dari Perth, Australia ke Johannesburg, South Africa masih sama atau ke Chile harusnya menjadi paling jauh karena lokasinya mendekati lingkar luar. Oke. Seperti peta pada dinding. Iya, betul. Dari Australia ke Johannesburg, South Africa atau ke Chile seharusnya paling jauh. Karena enggak, jadi nggak bisa lu bilang jauh atau enggak. Gini aja, lu cek garis transit dari kalau naik pesawat. Karena kan dia tanpa halangan dan bukan lewat jalur laut, bukan lewat jalur darat. Paling gampangnya lu pakai pesawat, dia transitnya di mana? Garisnya lurus atau enggak, atau harus muter-muter nggak jelas, kayak pakai metode Globe Earth. Jujur. Oke. Gitu. Next ya, Bukti dikit yang terbalik lagi. sih enak sih. Kayaknya ini seru sih dibahas, tapi kayak untuk apa nggak sih? Gue bukan untuk memaksakan pemahaman ini ke teman-teman. Kita juga nggak. Gue cuma mau ngejawabin doang ya. Gitu. Kita cuma jawab doang. Sebenarnya guys, nggak perlu terlalu kayak memaksakan juga bahwa yang bener tuh ini, yang bener tuh itu, karena kita juga fungsinya juga sebenarnya ujung-ujungnya bukan tentang sampai Bukan itu. bukan berlomba-lomba tentang sainsnya atau buat gue yang bener siapanya gitu loh, tapi ini lebih ke keimanan aja sih. Gitu loh. Core-nya tuh apa gitu loh, kayak gitu. Gitu. Terus? Oke, next ya, pertanyaan terakhir. Mengenai teknologi satelit yang berada di atas. Dulu pernah ada keluarga yang punya HP Ericsson. Ketika lagi di area pedalaman, zaman HP baru ada, semua orang gak dapet sinyal. Tapi si HP ini tuh komunikasi langsung via satelit. Nah, gimana tuh? Iya, memang ada yang pakai tower yang langsung direct. Itu gini, frekuensi itu ada jenis-jenisnya. Ada yang dia sinyal radio aja teman-teman. Kita punya walkie-talkie. Itu tuh ada 2 jenis tipe frekuensi. Nah, dipelajarin dulu di situ. Nah, terus kalau untuk pulsa kayak gimana sebelum ada internet? Lebih seru lagi ngebahas pulsa karena dia harus pakai tower. Ngitungnya. Iya. Dulu pakai pager, pakai apa? Pakai tower. Cek aja sistemnya. Kalau nggak percaya sama gue, cek history. Ngapain naruh satelit di luar angkasa demi Oh iya, gue mau nambahin satu hal yang mungkin ini jarang orang tahu. Demi narik duit pulsa, lebih mahalan terbangin space ke luar angkasa, cut. Gitu. Iya. Ada teknologi perang zaman Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, gue kurang ingat ya, coba dicek aja. Namanya White Alice. Gue pernah ngebedah itu. White Alice. Jadi White Alice itu adalah alat dan teknologi yang sangat-sangat besar. Ini tuh lokasinya ada di Kanada. Ini alat komunikasinya Amerika kalau nggak salah. Mereka itu tuh menggunakan White Alice itu kayak kalau sekarang kayak parabola tapi besar banget teman-teman. Gue nggak tahu, mungkin kayak gedung 4 tingkat atau 3 tingkat mungkin White Alice itu tuh. White Alice itu tuh ada beberapa tempat. Jadi dia tuh gunanya adalah sebagai pemancar dan sebagai penerima signal. Dan biasanya itu yang dikirim tuh kode Morse dan sebagainya gitu. Bahkan data direct. Ketika perang, gue lupa perangnya lawan siapa ya. Intinya bahkan teknologi White Alice ini tuh bahkan sebelum ada satelit-satelitan. Jadi sebelum perang dingin aja. Gitu kondisinya.
White Alice ini adalah kondisi di mana langit itu ternyata memantulkan signal itu sendiri tanpa ada apapun di atas. Jadi kayak eh anggaplah ini bidang datar, teman-teman. Ini White Alice gitu ya. White Alice nembak ke atas, dia turun lagi sekitar kalau seingat gue 500 mil. Jarak terjauhnya. Itu teknologi White Alice. Bisa dicari tahu. Jadi apapun yang tembakin ke atas bisa dipantulin lagi. Gitu. Oke. Nah, ini yang part 3 baru ya. Gimana? Ini ada cicinya masih ngeganjal because ya sudahlah, mungkin dia punya teori sendiri. Enggak guys, sebenarnya gue itu cuman berusaha mewakili netizen yang bebel. Itu doang. Ya pasti ada yang masih bebel, cuman ya itu kan terserah gitu ya. Gue ngeganjal itu karena gue mewakili apa yang ada di Google gitu loh maksudnya. Gitu. Cuman ya gue juga nggak mau maksain karena gue sendiri pun nggak bisa ngebuktiin juga sih gitu. Dan menurut gue ini bukan sesuatu yang kayak wah harus ini nih, harus ini. Yang mana yang paling bener, nggak juga guys gitu. Kita cuman mencoba ngebedah aja menurut kitab suci ya. Kayak gini kok bisa berbenturan sama apa yang dipaparkan di NASA gitu ya. Kayak gitu doang. Jujur, gitu. keimanan aja nggak kita paksain di warrior, apalagi sekedar konsep kosmologi. Iya, kita nggak perlu memaksakan juga sebenarnya. Ini cuman buat referensi berpikir aja supaya kita tuh semakin kritis gitu loh. Jangan terlalu melekat pada sesuatu juga gitu. Makanya disebutnya konspirasi. Terima boleh, enggak ya udah. It's fine. Terus ini ada yang kalau gitu ayo kita bahas tentang si bulan. Nanti ya. Nah, itu Bang Adam. Ya, nanti Gua sama udah Adam. ngomongin itu. Ya. Ntar gue keceplosan maksudnya. Keceplosan apa sih? Ceplosin aja Jangan dong. katanya gitu. Iya. Ada yang nanya Gunung Kaf itu di mana? Kenapa Gunung Kaf? Oh, nah ini teori tentang Gunung Kaf itu, Ci. Sebenarnya paling banyak itu sebenarnya Gunung Kaf itu ya. Kenapa? Kayak ini. Gunung Kaf itu ini. Yang di batas luar itu. Dan ada jaringan-jaringan dari Gunung Kaf itu yang menghubungkan sama semua daratan. Iya, itu betul. Oh. Makanya bisa ada gempa. Oh wow. Ngeri sebenarnya kalau ngebahas Gunung Kaf. Tapi nggak usah lah, itu terlalu lunak. Bahas. Itu tapi serunya apa Bang Adam? Coba tanya tentang Gunung Kaf ada di mana. Kenapa serunya sama Bang Adam? Karena akses. Suruh Bang Adam astral frekuensi maksud lo? Iyalah. Iya, ya udahlah. Adalah itu. Nanti ya kita coba. Dia CIA kita sih. Gue ngejanjiin orang mulu nanti. Iya, nanti tapi, gak jadi. Iya. Kan kalau Tuhan berkehendak gue bilang. Jadi ya udah. Kalau diizinkan. Iya, insya kalau Allah. nggak terjadi tidak terjadi aja udah gitu. Mungkin itu aja sih ya. Ini juga udah cukup panjang sih buat pertanyaan-pertanyaan. Lu mau ada yang dibahas gak, Ci? Tadi nggak ada sih. yang lu kalau yang lagi viral sekarang Epstein, tapi kan udah apa? File sampah doang itu mah. Jujur itu file sampah. Jadi dari 2019 tuh udah terlalu viral buat gua gitu. Ini Epstein mah. Pas gue bedah, ya memang pada saat itu menarik ya. Karena buat gue Epstein tuh lebih ke apa ya? Ya udah, kubu kiri buat party selesai. Apa yang mau lu bahas di situ? Tapi yang kata lu agak dark ada. itu. Intinya ada yang paling dark yang pertama buat gue. Itu tapi gimana ya, itu perlu maksudnya kita ngebahas juga. Itu yang pertama. Paling agak menyakitkan sih itu. Karena gue dulu pas di Alchemist pernah ngebahas ini 2 tahun yang lalu. Tentang zat yang bisa membuat kita awet muda. Terus yang kedua. Tapi nggak usah lah dibahas. Takut lu. Bukan. Kan ada 2 sisi ya. Iya sih. Pengetahuan itu. Iya. Kalau dipakai sama orang yang salah gimana? Kalau dipakai sama orang yang benar. Cuman cara ngambilnya si orang benar ini benar. Apakah benar? Pusing gua. Masalahnya
cuman keluar dari penderitaan. Itu dia makanya. Nah terus yang kedua adalah kiswah Mekah. Itu sebenarnya dark, tapi ntar kita bahas. Mungkin Bang Adam sih harus bahas itu. Dia udah pernah nge-spill ke kita, tapi dia nggak dikontenin sama saya. Iya nih. Seru nih. Sebenarnya banyak banget yang Banyak yang nanya juga soal Bang Adam kan. iya, jujur. Biasa Kalau lah. untuk itu. Ini secara supranatural, kalau gue sih ya serahkan sama yang buat gue ahli aja. Supranatural ya. Gitu. Udah cuma itu doang di abstain. Ada lagi, tapi nggak penting ya. Ya Banyak yang ya pedo mah hampir di semua tempat sih kalau buat gue. sama yang ya buat ritual-ritual Itu itu kan ya. Basi, jujur, basi. Cuman- Basi. Ya paling kenapa sih kita nggak kontenin dari dulu ya emang kalau kita kontenin kan ujungnya cuma kayak konspirasi doang ya kan tapi Iya. sekarang udah jadi file keluar di ini ya Ya, udah. sebenarnya kan gini sih. Dulu itu 4 tahun yang lalu sebelum Epstein keluar tuh skeptikal manusia kan lagi tinggi-tinggi. Gara-gara COVID aja dianggap ini loh. Pas ternyata COVID ada di Epstein, mereka pada terkejut. Oh berarti teori konspirasi benar. Anda kemana saja? Iya. Anda Ya yang udahlah kemana penting nggak saja. penting lah ya Iya. nggak perlu terlalu dibahas juga sih gitu. Konyolan itu kalau buat gue. Ya mereka lagi Kemana menutupi saja. sesuatu yang lebih besar dengan Makanya ngeluarin gua bilang, sampah ini gitu. iya. Gitu. Ada tujuan lain. Intinya kalau ada event gitu. Ada Sampai event semua media ngomongin itu. Berarti lagi diarahin. Hei para Iya. kambing, itu di situ ada rumput yang seru. Nah itu untuk para NPC, jadi jangan terjebak. Udah gitu aja kalau buat gue. Iya. Oke. Tahu. Ya udah itu aja dari kita ya. Iya. Pokoknya support Dewan 12, support channel kita. Dan jangan lupa terus berbuat kebaikan dan kuatin mental kalian Semangat. untuk sesuatu yang ada di depan. Cie. Iya. Tetap kritis teman-teman. Iya. Tetap kritis, jangan pernah tanggung-tanggung untuk mengkritis siapapun. Karena bisa aja apapun yang kita terima dari kecil adalah kebohongan. Dan apapun informasi yang kesebar sekarang juga bisa aja itu cuma pengalihan isu Iya. dari yang sebenarnya gitu. Jadi yang penting sekarang tuh sebenarnya kita nguatin mental, nguatin iman kita sih. Jangan sampai kita gampang goyah dengan ketuhanan itu sendiri. Betul banget. Itu aja dari kita. Semoga ini Amin ya Allah. bermanfaat dan untuk kalian semua dan terus menambah wawasan. Oke? See Dadah. you.